Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Desa Simpang Tanjung, Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Warga di sekitar lokasi kebakaran segera menghubungi pemadam yang kemudian tiba di lokasi setelah api berkobar selama 30 menit. Sementara pemilik gudang yang merupakan warga setempat diamankan kepolisian. Di lokasi ini disebut terdapat ribuan ton BBM ilegal yang rencananya akan dioplos dan dijual kembali oleh sang pemilik tempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, sementara sejumlah kendaraan dan tangki penyimpanan minyak ludes terbakar. Kalau dugaan sementara itu BBM jenis apa, Bang? Solar. Dan kita solar karena memang sekarang yang kita akan ini dengan lapor besok. Sementara di situ sudah di dalam itu ada drum, kemudian ada mesin penyedot air, ada tetmon yang dimodifikasi, ada tetmon yang plastik juga yang biasa memang dipakai untuk tetmon BBM minyak ilegal ya. Lokasi penimbunan BBM yang berpagar seng tinggi ini diduga telah lama beroperasi sebagai tempat pengoplosan dan penimbunan BBM ilegal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan anak polisi kepada mahasiswa berlanjut. Ibu korban meminta semua saksi diperiksa. Viral di media sosial, Kapolres Nagekeo, Nusa Tenggara Timur keluarkan sangkur saat berdialog dengan warga. Kebakaran hutan di Rusia meluas menjadi 90 hektar. Ya, halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi di melengkapi informasi Anda di pagi hari Sabtu ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Aradia. Dan saya Brema Ratenaya, kita simak iNews Pagi selengkapnya. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. 14 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tiga rumah warga di kawasan padat penduduk Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Jumat sore. Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 12 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Yang terjadi kebakaran ini ada 3 rumah dan yang korbannya ada 6 kakak dan 12 jiwa. Dan nanti untuk korban akan ditangani oleh warga masyarakat, akan ditangani oleh warga masyarakat dan juga akan dibantu oleh dinas sosial terkait dengan bantuan logistik dan lain-lain. Diketahui api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat malam kemarin. Sementara di waktu yang hampir bersamaan ada laporan palsu kebakaran di gedung DPRD DKI Jakarta yang membuat panik. Empat 14 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke kantor Kemendagri untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Blok B lantai 6 gedung. Asap tebal sempat terlihat, namun awak media tidak bisa meliput proses pemadaman lebih dekat. Hingga malam tadi, proses pemadaman masih berlangsung.
Sementara gedung DPRD DKI Jakarta diteror laporan palsu kebakaran pada malam kemarin. Sejumlah anggota Dewan, pegawai, dan petugas keamanan berhamburan keluar saat ada informasi kebakaran dari lantai 2 gedung DPRD DKI Jakarta. 4 unit mobil damkar datang ke lokasi, namun setelah gedung diperiksa, tidak ada kebakaran yang terjadi. Sebelumnya pemadam kebakaran mendapat laporan melalui telepon dari pria bernama Rudi Hartono bahwa terjadi kebakaran di lantai 2 gedung DPRD DKI Jakarta. Yang saya stay di pos jaga pos wali kota Jakarta Pusat mendapat laporan bahwa terjadi kebakaran di lantai 2 gedung DPRD. Kita langsung meluncur ke TKP dan sampai di TKP berkoordinasi dengan pihak keamanan gedung, di cross check kembali dengan pihak keamanan gedung bahwa di setiap lantai 2 yang kita terima laporan terjadi kepulan asap ternyata nihil. Dipantau melalui CCTV pun nihil. Jadi laporan yang diberikan oleh Bapak Rudi Hartono terjadi kebakaran di gedung DPRD. Dan pemirsa, kini kita ikuti perkembangan arus mudik dan balik dalam segmen Pulang Kampung. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang Kampung bersama iNews. Pemirsa, 6 hari pasca Lebaran, kepadatan penumpang arus balik masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mayoritas pengguna kereta api yang turun di Stasiun Pasar Senen berasal dari wilayah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, Surakarta, dan juga Bandung. Volume penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen per hari kemarin mencapai 16.500 penumpang. Apabila dibandingkan dengan hari sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang. Angka ini diprediksi akan terus naik hingga tanggal puncak arus balik pada 30 April dan 1 Mei 2023. Sementara itu pemirsa, pada arus balik gelombang pertama Lebaran terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Data dari Posko Pelabuhan Bakauheni menyiapkan 39 unit kapal yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa setiap 1 jam sekali. Total penumpang yang menyeberang di puncak arus balik gelombang pertama ini tercatat sekitar 96.000 orang. Pemirsa, di malam H+6 Lebaran, arus lalu lintas balik mudik di Jalan Arteri Cikopo Raya Purwakarta terpantau lancar. Tidak ada kepadatan lalu lintas baik dari arah Pantura dan juga Purwakarta. Kendati demikian, kendaraan roda 4 dan 2 mendominasi jalan ke arah Purwakarta. Sejumlah bus luar kota juga masih bersiaga mengantar para penumpang menuju Jawa Tengah. Malam tadi, rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan. Para pemudik yang akan dan juga sedang melakukan perjalanan arus balik mudik diimbau lebih berhati-hati dan memanfaatkan sejumlah tempat istirahat yang telah disiapkan. Penghentian rekayasa arus lalu lintas juga diterapkan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Volume kendaraan menurun dibandingkan dengan periode puncak arus balik 24 hingga 25 April 2023. Sebanyak 2.000 kendaraan melintas keluar Semarang melalui gerbang tol Kali Kangkung per jamnya. Jumlah tersebut menurun dibandingkan pada periode puncak arus balik pada tanggal 25 April yang mencapai 3.500 kendaraan per jamnya.
Ya, pemirsa, pemudik yang menggunakan jalur transportasi laut di Pelabuhan Makassar terus meningkat hingga kemarin malam. Ya, tercatat dari 3 kapal yang tiba sejak siang menurunkan 2.300 pemudik di pelabuhan. Masa cuti bersama Lebaran telah berakhir. Pergerakan arus Lebaran terus mengalami kenaikan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan hingga tadi malam. Tercatat dari 3 kapal motor yakni Gunung Dempo, Gunung Siguntang, dan Gampulu sebanyak 2.319 pemudik yang turun di Pelabuhan Makassar. Sementara yang berangkat sebanyak 5.485 orang. Kapal motor Lambelu juga telah tiba di Pelabuhan Makassar dan baru akan berangkat Jumat siang besok menuju Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Datang nih sudah mulai meningkat. Di sini ada 2 kapal, ada satu ini kapal KM Ngapulu, penumpang turunnya sekitar 1.100 orang, penumpang naiknya 700. Terus yang kedua ada KM Bukit Siguntang ini, penumpang turunnya sekitar 500 orang, penumpang naiknya nanti 600-an. Oh, itu tujuan kemana dari Siguntang ini? Kalau Siguntang ini dari Parepare dia mau ke Maumere, kalau Ngapulu dari Surabaya mau ke Bogor. Ini sudah masuk sih, dan mungkin di minggu depan lebih banyak lagi. Sejak sehari pasca Lebaran hingga kemarin malam, 14 kapal pelni tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar untuk menurunkan pemudik. Diperkirakan arus balik di Pelabuhan Makassar akan terus mengalami kenaikan hingga hari Minggu mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, hari kedua penerapan diskon 20% tarif tol Semarang-Jakarta. Belum ada lonjakan volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas pun dihentikan. Ya, meski penerapan diskon tarif tol sebesar 20% masih berlaku hingga 29 April 2023 atau hari ini, namun arus balik di tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta hingga kini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan kendaraan di ruas tol. Polisi pun telah hentikan rekayasa lalu lintas. Pihak Jasa Marga mencatat sebanyak 43.000 kendaraan mengarah ke Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama pada Kamis kemarin. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi di akhir pekan ini. Dan kita akan pantau informasi terkini dari tol Cikarang Utama, sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Ya, selamat pagi Ayu. Bagaimana kondisi lalu lintas di Cikampek Utama saat ini? Ya, selamat pagi Bre, Yasmin dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pagi ini terpantau ramai lancar. Mungkin bisa disaksikan di belakang saya. Saat ini para kendaraan sudah bisa melaju dengan sangat normal. Dan memang pagi ini belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang sangat signifikan. Justru peningkatan volume kendaraan yang sangat signifikan terjadi tadi malam. Sehingga diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Selain dikarenakan meningkatnya volume kendaraan juga karena terjadinya kecelakaan di kilometer 60 dan juga kilometer 61 sehingga arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sempat mengalami ketersendatan. Namun ketersendatan ini tak berlangsung lama, kurang lebih dari 30 menit kendaraan sudah bisa melaju dengan normal atau kendaraan sudah cukup terurai. Dan saat ini tepatnya di pagi ini kontraflow sudah tidak diberlakukan. Kontraflow ini diberlakukan sejak jam 6 sore kemarin dan berakhir di jam 9 malam tadi. Hal ini karena setelah dievaluasi volume kendaraan sudah mulai menurun dan tercatat kurang lebih dari 4.500 kendaraan yang melintas per jamnya sehingga kontraflow diberhentikan tepat di jam 9 malam. Dan tentu ini menjadi catatan penting bagi para pengendara yang akan melaksanakan arus mudik. Hendaknya untuk memastikan saldo e-tol cukup sehingga tidak terjadi ketersendatan di gardu tol. Selain itu juga pastikan hati-hati saat berkendara dan jika Anda mengalami kelelahan, pastikan untuk beristirahat di rest area, bukan malah berhenti di bahu jalan. Karena ini tadi pagi, tepatnya di pukul 4, kami memantau di sekitaran ruas tol Jakarta Cikampek ini masih banyak sekali pengendara yang berhenti di bahu jalan, tepatnya di kilometer 71. Tentu pemirsa ini bukanlah
sesuatu yang benar ya, karena memang untuk berhenti di bahu jalan ini sangat dilarang, selain nantinya akan membahayakan Anda, juga akan membahayakan pengendara lain. Dan terkait untuk diskon tarif tol 20% hari ini adalah hari terakhir diberlakukannya, dan nanti tarif diskon ini akan berakhir di jam 6 pagi nanti. Demikian dari Cikampek Utama, kembali ke Bre dan juga Yasmin di studio. Ya, Ayu, kalau untuk rest area sendiri, apakah menurut informasi maupun pengamatan Anda di sana, apakah juga terjadi misalnya penumpukan? Kalau misalnya di gerbang tol kan tidak ada penumpukan ya untuk hari ini ataupun pagi ini, tapi kalau untuk rest area kondisinya seperti apa? Ya, baik Bre dan juga pemirsa, terkait dengan rest area hingga saat ini memang dari data hasil evaluasi dari PT Jasa Marga menyebutkan bahwa rest area merupakan salah satu titik yang terjadi kemacetan di gardu tol akibat para pengemudi yang kehabisan saldo e-tol. Dan memang saat ini untuk di rest area sendiri masih dibatasi, para pengendara maksimal beristirahat di rest area selama 30 menit. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan, dan karena memang jika melihat prediksi awal, pada arus balik ini akan ada sekitar 203.000 kendaraan per harinya yang akan melintas. Sehingga hingga saat ini untuk pembatasan jam waktu istirahat di rest area masih diberlakukan, Bre. Ya. Ya baik, terima kasih Ayu Pratiwi telah melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan calon penumpang kereta api tertahan di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penumpang tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat jalur kereta yang ambles di kilometer 206. Sebanyak 1.500 penumpang kereta api di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju Batu Raja dan Palembang. Hujan deras menyebabkan rel amblas di kilometer 206 hingga mengganggu perjalanan kereta. Penumpang kecewa karena perjalanan mereka harus dibatalkan. Sampai dengan saat ini ya, para petugas kita di lapangan itu alhamdulillah semaksimal mungkin akan berupaya untuk mengatasi daripada amblasan ini. Dan ini juga kita perkirakan pada saat ini kita sedang melakukan uji coba daripada pengoperasian KA kembali seperti itu. PT KAI memberikan kesempatan bagi calon penumpang untuk pengembalian biaya tiket atau refund hingga 3 hari setelah pembatalan keberangkatan kereta. Dari Bandar Lampung, Andrea Sapandi, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.